kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini nampaknya lebih ceria ya dibanding pertemuan kita sebelumnya. Iya, ini karena mungkin sudah ada sedikit pencerahan dan pembelajaran Iya. lebih lanjut. Oke, jadi saya sampaikan kembali mungkin di pertemuan sebelumnya Pak Vicky menyampaikan permasalahan yang Pak Vicky hadapi di kelas di pembelajaran geografi ya. Iya, Di kelas Pak Vicky itu karakteristik siswanya beragam. Jadi permasalahan yang Pak Vicky temukan selama ini ada siswa yang mengantuk, yang nggak konsentrasi di kelas ya. Itu memang permasalahan yang umum kita hadapi. Namun dari percakapan kita kemarin, Pak Vicky udah menemukan solusinya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. iya, pembelajaran Oke. diferensiasi. Oke, berarti hari ini udah siap RPP-nya? Insya Allah sudah. Boleh saya lihat Pak Vicky? Nih, Oke, berarti ini RPP pembelajaran berdiferensiasi ya. iya. Oke, kira-kira nih kapan kita mulai observasi untuk pembelajarannya? Boleh secepatnya, Bu? Secepatnya. Iya. Kira-kira pastinya hari apa bisanya? Di Selasa. Oke. Selasa depan ya. Oke Pak Vicky. Berarti sebelum kita observasi pembelajaran berdiferensiasi nanti hari Selasa, kita buat percakapan atau wawancara pra observasi dulu Pak Vicky ya. Boleh. Jadi ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan Pak Vicky terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Iya. Oke Pak Vicky, untuk pertanyaan pertama, kira-kira dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Vicky implementasi nanti hari Selasa, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Pak Vicky laksanakan? Untuk tujuannya, Bu, itu seperti biasa ya. Kita dalam pelaksanaannya ini materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan dinamika hidrosfer. Jadi di antara tujuannya itu yang pertama adalah siswa dapat memahami dinamika hidrosfer yang ada di sekitarnya dengan benar. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menjelaskan tahap-tahap siklus air dengan benar. Kemudian yang terakhir ini saya menginginkan siswa dapat menemukan solusi-solusi sederhana untuk permasalahan hidrosfer yang ada di sekitarnya dengan benar. Mungkin itu kurang lebih tujuannya, Bu, untuk pertemuan kita, untuk pertemuan yang akan kita lakukan. Oke, baik. Berarti ada 3 tujuan Pak ya. Iya. Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira ranah apa aja nih yang akan dikembangkan? Areanya itu area kognitif yang apa namanya, yang tentunya, Bu Maya, Area kan kognitif. pengetahuannya yang ingin kita gali, baik pengetahuan tentang materinya maupun pengetahuan tentang studi kasusnya. Oke, baik Pak Vicky. Ini berarti satu lagi, kira-kira nih untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah Pak Vicky sampaikan tadi, kira-kira strategi apa ini yang akan dilaksanakan nanti ketika kegiatan observasi nanti? Untuk strateginya itu kita beracu dengan pengembangan pembelajaran terbaru. Itu kita mengambil strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu dengan pemetaan latar belakang siswa. Kemudian kita juga melakukan pembelajaran budaya positif, dan ini juga kita sudah melakukan sebelumnya dengan siswa untuk pembelajarannya itu. Oke. Kurang lebih seperti itu, Bu Maya. Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Vicky sudah mendata karakteristik belajar siswa Pak? Iya. Oke, baik. Berarti tinggal nanti menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa tersebut ya. Iya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Berarti untuk budaya positif tadi Pak Vicky sudah membuat kesepakatan kelas berarti Pak ya? Sudah, Bu, di kelas. Berarti sudah mulai nih menumbuhkan budaya positif ya. Sudah mulai. Oke, baik. Berarti nanti tinggal kita lihat bagaimana implementasinya ya. Semoga sesuai dengan rancangan yang udah Pak Vicky buat ini. Amin. Oke, Pak Vicky, nanti berarti hari Selasa depan kita bertemu lagi untuk observasinya. Dan setelah observasi nanti ada percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan nanti ada masukan tentang apa yang sudah Pak Vicky implementasikan. Oke, semangat Pak Vicky ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Vicky. Sama-sama, Bu Maya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada. Kami ada cari. Cari atau memang ada di bawah rumah? Ada di bawah rumah. Ada di bawah rumah. Jadi pembelajaran kita hari ini itu lebih kepada lanjutan daripada pembelajaran kita yang lalu. Kalau yang lalu kita pembelajarannya itu tentang flora dan fauna yang terancam punah, yang akan punah karena aktivitas manusia, karena seleksi alamnya sendiri dan segala macam. Kita juga mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan untuk kehidupan kita sekarang ini. Baik itu karunia kita berada di Indonesia hari ini, baik itu karunia kita berada secara lokasi di Aceh hari ini. Ya, jadi dengan kita berada di Indonesia, dengan berada di Aceh, kita dapat melihat bagaimana potensi sumber daya alam di negara kita. Kita melihat bagaimana hutan kita yang sebagian masih terjaga. Kita patut mensyukuri dan menjaga. Ya, oke. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya tentang yang sudah Bapak jelaskan barusan? Konservasi flora dan fauna, apa tujuannya? Kenapa ada konservasi itu? Yang pertama, untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Bapak mau tanya, kalau harimau punah, apa yang terjadi? Oke, nggak usah harimau. Kalau ular punah, apa yang terjadi? Oke, satu bantu Pak. Tikus merajalela. Terus? Bacalah cek soal dengan cermat sebelum melaksanakan tugas. Kemudian carilah literatur dari buku maupun artikel untuk memperkuat informasi. Kemudian kerjakan setiap langkah sesuai dengan langkah di tugas. Diskusikan tugas bersama dengan kawan kelompok masing-masing dan kumpulkan hasil jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, itu petunjuk dan tata cara pelaksanaan. Oke, ini Bapak bagi pada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Oke, silakan dikerjakan. Nah, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas ini. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, misal marga satwa. Coba cari pada sumber, pada buku cetak. Ya, kalau ada bawa HP boleh dicari di HP. Apa fungsi marga satwa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah fungsinya apa? Yang kedua manfaatnya apa? Jadi dengan adanya marga satwa apa manfaatnya? Kemudian hutan lindung juga seperti itu. Kemudian cagar alam juga seperti itu. Suaka maka salah juga utama melestarikan
Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menunjukkan banyak ilmu yang didapatkan? Apakah mereka saran atau masukan pembelajaran kita selanjutnya? Sudah ini secara bagus? Kalau seperti itu, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak menyampaikan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kita, yaitu pelajaran tentang sumber daya rekan-rekan yang sangat kaya dan sumber kita tidak murah atau tetapi sumber daya alam yang terkandung di bawah tanah sudah sangat kuat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita akan melihat sumber daya alam, lokasi daripada sumber daya alam yang akan dan di kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vicky, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kemarin itu kan Pak Vicky sempat curhat juga sempat cerita juga kendala yang Pak Vicky alami dalam proses pembelajaran. Kemudian Pak Vicky telah menemukan solusinya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya yang dirancang kemarin. Dan kita juga sudah coba kemarin itu menyusun MP-nya, kemudian sudah melakukan wawancara pra observasi ya, dan sudah melakukan observasi. Nah, Pak Vicky, ini hasil observasi kemarin. Jadi berdasarkan hasil wawancara pra observasi kemarin itu kan ranah yang Pak Vicky coba kembangkan itu ranah kognitif. Kemudian dari tujuan yang sudah Pak Vicky sampaikan dan yang sudah Pak Vicky terapkan di LPP, dan setelah observasi kemarin memang saya lihat lebih dikembangkan ke ranah kognitifnya. Nah, Pak Vicky, berdasarkan hasil pembincangan kita sebelumnya dan hasil dari Pak Vicky setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan EPP yang sudah Pak Vicky rancang. Nah, kira-kira ada kendala nggak? Kalau kendala tentunya ada, karena ini kan termasuk hal yang walaupun tidak 100% dia mengubah polanya, tapi ada hal baru yang kita terapkan dalam PPM prosesnya. Berarti sesuai hasil wawancara kita kemarin itu Pak Vicky menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Vicky sudah melakukan pemetaan ya? Iya, sebelumnya sudah melakukan pemetaan gaya belajar psikologinya. Kira-kira secara garis besar ada variasi atau hampir sama? Ada Bu. Ada variasi yang cukup nampak dari proses pembelajarannya itu, nampak anak-anak lebih tertarik dengan penerapan yang kita terapkan dengan efek yang kita terapkan kemarin. Pembelajaran diferensiasinya Ya. ya lebih menarik ya. Berarti kan kalau misalkan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilakukan melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang menurut Pak Vicky, apa Pak Vicky sudah menerapkan ketiga diferensiasi itu? Saya sudah mencobanya, mungkin masih ada kekurangan di lini-lininya, mungkin belum terlalu sempurna. Jadi berdasarkan hasil observasi kemarin, yang lebih menonjol itu diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya. Iya, konten proses. Yang Mungkin produknya kurang ya. Iya, mungkin sejalan dengan tujuannya ke kognitif.
Ya, oke Pak Vicky. Nah, kira-kira kemarin tuh apa kendalanya sehingga produk yang dihasilkan itu kurang variatif? Mungkin kembali yang tadi Bu, karena ini termasuk yang pertama. Nah, ini mungkin masih saya belum terlalu bisa menguasai metodenya tersendiri, mungkin ada masalah yang mungkin perlu saya pelajari. Mungkin itu salah satunya yang menjadi kendalanya. Berarti dari segi Pak Vicky-nya, kalau misalkan dari segi instrumen penunjangnya, rancang penunjangnya misalkan SKPD bagaimana? KPD-nya mungkin perlu ditambah beberapa. Mungkin yang kemarin kan ada dalam bentuk kertas, mungkin perlu ditambah dengan KPD yang lain atau dalam penjelasannya mungkin lain. Kalau boleh saya tahu SKPD yang Pak Vicky bagikan kemarin itu siswa udah berkelompok ya? SKPD yang dibagi per kelompok itu sama semua atau beda-beda? Sama ya. Nah di situ mungkin iya, yang menyebabkan produk yang dihasilkan itu sama semua ya kan? Karena di LKPD-nya tidak divariasikan sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa memang sudah dituntut sama semua ya. Jadi kira-kira ini apa nih solusi dari Pak Vicky untuk memperbaiki proses pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti kedepannya lebih mantap dan permasalahan yang Pak Vicky alami bersama siswa sebelumnya benar-benar bisa teratasi dengan berbagai diferensiasi. Yang untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan lebih mengarahkan tugas atau KPD-nya itu sesuai dengan yang sudah kita kotakan sebelumnya untuk bertanya. Kemudian ya menurut saya mungkin soal-soal pemantik juga bisa kita tambahkan dan kita buat sekontekstual dengan mereka. Mungkin yang kemarin mungkin masih ada kekurangan satu dua hal karena ada beberapa hewan yang saya tanyakan di situ. Mereka tidak mengetahui, padahal menurut saya di masa kecil saya itu hewan yang saya tahu. Mungkin kita relevankan dengan kehidupan mereka yang lebih dekat lagi dengan kita. Mungkin yang dulunya sudah punah, yang dulunya masih ada sekarang sudah punah ya, jadi siswa mungkin belum mampu mengidentifikasi itu ya. Oke, berarti mulai dari contoh yang disajikan mungkin lebih kontekstual ya dengan kondisi yang lebih mungkin kalau kontekstual mungkin bisa saja sifatnya dengan kita, sifatnya kontekstualnya, tapi ini lebih memang betul-betul relevan dengan mereka di sekitar kita. Oke, berarti kalau misalkan tadi perbaikan dari segi LKPD-nya, hal yang lain mungkin manajemen waktu gimana? Manajemen waktu mungkin juga perlu diatur dengan proses pengerjaan KPD-nya mungkin harus di manage lebih efisien lagi. Kemudian pada proses pembukaan juga mungkin pada proses pendahuluan ketika aplikasi mungkin juga lebih dimanage lagi ada sedikit kelebihan waktu. Tapi ketika misalkan merancang proses pembelajaran berdiferensiasi tadi, selain melakukan pemetaan di awal pembelajaran, kira-kira ada nggak melibatkan siswa dalam merancang proses pembelajaran itu? Ada. Ya. Pak Vicky mungkin udah paham ketika proses pembelajaran itu kita libatkan siswa dalam rancangannya, otomatis itu pembelajaran itu akan lebih seakan-akan siswa memiliki pembelajaran itu ya kan, karena memang mereka ikut terlibat dalam rancangan, jadi lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Mereka tuh mungkin lebih adaptif terhadap proses. Ya, luar biasa Pak Vicky dengan mengajukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin selain pembelajaran berdiferensiasi, untuk ada nggak hal lain yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau sifatnya individual untuk saya sendiri, salah satu hal yang mengembangkan itu kemampuan saya itu, saya memulai membuat KPD itu menggunakan aplikasi Canva. Itu mungkin hal baru buat saya. Jadi saya ya dengan kegiatan ini saya sekaligus belajar aplikasi Canva
Dan tanpa sengaja juga dengan saya belajar aplikasi Canva itu juga saya menemukan aplikasi-aplikasi yang lain. Berarti Seperti Freezy yang saya lakukan. luar biasa. Berarti itu nanti yang akan Pak Vicky lakukan untuk mengembangkan melakukan pengembangan diri bagian untuk rencana pengembangan diri. Berarti Pak Vicky akan mencoba lebih mendalami aplikasi Dunia Canva, digital, dunia digital ya, sesuai dengan potensi yang data sekarang ya. Iya. Jadi nanti potensi Pak Vicky itu bisa diimplementasikan dalam pembelajarannya. Oke, berarti kira-kira ukuran sebuah keberhasilan dari rencana pengembangan diri yang Pak Vicky lakukan itu apa? Untuk saya, Iya, ukuran keberhasilannya itu nanti seperti apa? kalau untuk saya pribadi, keterlaksanaan sesuai dengan rancangan RPP yang saya buat itu sudah sebuah keberhasilan. Kalau untuk siswanya tentunya penguasaan materi siswa. Kemudian salah satu hal yang juga yang sangat saya tekankan dalam pembelajaran geografi dengan saya, ketertarikan mereka dengan pelajaran. Jadi ketika kita masuk, mereka melihat kita dengan senang, senyum, berarti itu sebuah keberhasilan juga. Ya, betul. Setuju. Berarti itu ya, ukuran keberhasilan. Berarti selain tujuan pembelajaran yang tercapai, Betul, pasti. ada perubahan emosi pada diri siswa ya. Itu sebenarnya udah PSE juga Pak. Iya. Pembelajaran sosial emosional. Jadi secara tidak langsung walaupun kemarin di kegiatannya Pak Vicky tidak menyampaikan strategi untuk PSI, tapi sebenarnya Pak Vicky sudah melaksanakan PSI ini. Nah selain itu kalau misalkan terkait budaya positif gimana? Budaya positif, penerapannya itu mungkin kalau kita berbicara budaya positif, sebelum kita pun sudah ada budaya itu dari mereka melakukan membersihkan kelas dan segala macam. Kemudian juga bisa kita tambah dengan bagaimana cara mengajarkan untuk mereka itu menerapkan yang mereka juga musyawarah. Mungkin itu juga saya terapkan walaupun secara tidak langsung dan mungkin tidak secara konsisten, kontinu, tidak setiap hari gitu, tapi ada waktu-waktu tertentu saya ambil. Untuk kesepakatan kelas yang di kelas Pak Vicky masuk kemarin sudah ada? Sudah ada kesepakatan kelas. Sudah ada ya, berarti sudah dijalankan ya kesepakatan kelas. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Luar biasa. Nah kira-kira untuk kembali ke rencana pengembangan diri tadi, kira-kira apa nih yang mendukung rancangan Pak Vicky sehingga betul-betul bisa terlaksana dengan baik? Mendukungnya. Contohnya mungkin kemampuan digitalisasi yang tadi untuk dapat mendukung lebih mempermudah kita dalam itu. Kemudian mungkin fasilitas tertentu yang dapat digunakan. Fasilitas seperti wifi ya kan? Ya. Tahu ya di sini ya. Tapi alhamdulillah Ya, gampang diakses ya. Apalagi kalau digital kan itu perlu sekali. Oke, nah untuk waktu sendiri, apa nih kira-kira Pak Vicky mengembangkan melakukan pengembangan diri sehingga nanti pembelajaran yang Pak Vicky lakukan lebih baik lagi? Dalam pertemuan selanjutnya langsung, karena berhubung juga nih istilahnya masih panas, jadi Ya, masih semangat ya, masih semangat membara. Oke, Pak Vicky luar biasa. Jangan lupa, jangan malu untuk bertanya, berkomunikasi. Insya Allah saya akan selalu menyediakan waktu. Jadi nanti kita bisa terus sharing-sharing terkait apa yang mungkin Pak Vicky mau diskusikan lagi. Atau nanti misalkan ketika saya di kelas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Pak Vicky bisa jadi observernya. Jadi kan bisa langsung menyaksikan lebih dan kurang prosesnya seperti apa. Jadi pengalaman seperti itu mungkin nanti akan lebih gampang diterapkan di kelas Pak Vicky. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya. Pokoknya Sama-sama. semangat terus ya. Semangat terus nanti ke depan jadi calon guru penggerak berikutnya ya. Oke, terima kasih Pak Vicky. Waktunya.